Dari Linda begitu ya saya karena ada Janto segala ya mulia. Karena sudah kenal dari saudara ada kenal Janto untuk memasarkan gitu. Betul yang mulia. Jadi saudara dapat ambil 70, 10 untuk Linda, 20 ya, untuk Janto. Betul yang mulia. Itu yang pertama tadi ya. Iya. Iya. Terdakwa Linda dulu ya. Jadi dalam Linda Pujiastuti alias Anita. Iya, betul yang mulia. Kan Linda Pujiastuti aliasnya lain sekali. Anita ini nama apa ini Anita ini? Nama sehari-hari saudara atau nama Pak Teddy itu yang yang kasih nama itu Anita. Jadi nama saya Linda Pujiastuti. Jadi saya kenal dia Pak Teddy panggil saya Anita. Oh gitu, dari Pak Teddy Minasa. Iya, betul. Sejak kapan dipanggil Anita? 2005. Sejak pertama kenal? Iya. 2005? Iya. Alasannya apa kok bisa? Saya nggak tahu. Atau itu Dia selalu panggil saya itu Anita. Anita. Iya. Jadi 2005 kenal, kemudian sempat nggak berhubungan lagi atau bagaimana? Sampai tahun 2018 yang intens lagi itu. 2005 saya ketemu. Setelah itu nggak ketemu karena beliau kan pindah-pindah tugas ya. Jadi saya aktif hubungin beliau lagi itu 2007 saya ketemu lagi. Terus 2018, 2019 sampai kemarin. Begitu. Di antaranya ada hubungan pekerjaan, kan saudara tadi sebagai informan ya. Betul yang mulia. Ada nggak di antara itu sebagai hubungan pekerjaan? Maksudnya? Ya di antara tahun-tahun itu ada nggak saudara berhubungan dengan Pak Teddy Minasa dalam hal pekerjaan? Ada yang mulia. Jadi ada dekat juga dari 2018 2019 kami ada hubungan dekat sampai kami pergi ke Laut Cina itu kami sangat dekat sekali. Akhirnya kami 2019 pulang dari itu kami ada kawin siri gitu yang di Laut Cina dalam rangka Laut Cina dalam rangka ke Laut Cina itu saya mau penangkapan yang 2 ton itu yang barang dari Myanmar. Di situ kami 2,5 bulan, tapi kami turun naik begitu. Ada di kapal. Kemudian? Jadi itu ya? Iya yang mulia. Pernah katakanlah bertugas bersama-sama dalam rangka pengungkapan di Laut Cina Selatan itu? Iya betul yang mulia. Kemudian sekarang waktu waktu dikenalkan ke Dodi ya. Iya. Kan TM sendiri yang ini ada utusan saya, namanya Dodi begitu ya? Betul. Nanti ada orang saya gitu yang hubungin kamu namanya Dodi itu dari Pak Teddy Minasa. Jadi berdasarkan keterangan saudara tadi kan tidak pernah berhubungan dengan narkoba lagi, udah lama. Dengan Pak TM ini kan sudah tidak ada lagi hubungan narkoba. Kenapa saudara nggak ada perasaan takut kalau Dodi ini jebakan atau bagaimana? Nggak paham saya. Kalau yang dikenalkan Pak TM ini loh ketemu sama Dodi, iya. itu nantinya jebakan bagi saudara, Pak TM jebak gitu. Oh, kenapa nggak ada perasaan takut? Tidak, saya berpikir nggak mungkin Pak Teddy ada jebak saya karena kami nggak ada masalah begitu. Oh nggak ada masalah. Iya, dari kata yang pertama pun dia kan bilang saya minta tiket suruh carikan lawan itu dan saya nggak punya pikiran dia akan jebak saya, nggak ada begitu. Makanya begitu Dodi menghubungin saya ya saya lanjut telepon aja seperti perintah Pak Teddy. Jadi setiap saya hubungan dengan Dodi saya sampaikan juga ke Pak Teddy gitu. Jadi setiap Dodi telepon saya sampaikan juga ke Pak Teddy. Ada barang 5K tadi ya? Iya.
masalah barang, uang, pengiriman dan segala macam saya sampaikan semua. Apa yang dikatakan Dodi, apa yang deal dengan Dodi, saya sampaikan ke Pak Teddy juga. Kemudian masalah harga dari barang tersebut ya, Iya, sampai ada nominal 400 juta per kilonya. Itu dari mana itu? dari awalnya pertama itu dari Pak Teddy. Bilang Pertama apa? kali ya. Dia bilang apa? 1 galon 400 juta. 1 galon 400 gitu. Kemudian saudara bilang apa? 1 galon 400. Ya, Maksudnya satu galon itu satu kilo maksudnya. 1 kilo. Ya, istilah Pak 400. Teddy kan galon. Kalau cair kan pakai invoice begitu. Invoice. Iya. Kalau sudah cair kan saya selalu bilang invoice sudah cair. Iya, ini kan langsung ditentukan 400. Iya. Nggak ada ini apa namanya tawar menawar atau bagaimana? Tidak Ini ada kan yang mulia. Kami ini menyidangkan narkoba kan ribuan kali ya. Harganya kan terlalu murah kalau 1 kilonya 400. Nggak ada penawaran. Karena sepanjang pengetahuan kami harganya lebih dari itu. Tidak ada tawar menawar dan bagaimana nggak ada. Oh, jadi langsung 400 ya gitu. Iya gitu. Jadi perintah dari Pak Teddy 400 ya. Saya sampaikan ke Pak Kasranto juga 400. Dodi ke saya juga 400 begitu. Karena keterangan saudara tadi baru kali inilah ya. Artinya kan barang baru ya. Maka 1 kilo langsung 400, nggak ada perselisihan harga di situ gitu loh. Iya, nggak ada. Oke, gitu langsung ya. Iya betul. Jadi selama jual beli ini, katakanlah jual beli ya, saudara dapat berapa semuanya keuntungan yang saudara dapat? Kenapa yang Keuntungan yang saudara dapat selama jual beli ini berapa? 50 saya ambil 10 juta dari Pak Kasranto. Jadi 60 juta yang saya ambil yang mulia. 60 juta. Iya. Ini saudara laporkan ke TM. Kemarin kan sebelum itu kan rencana saya mau beli tiket untuk operasional. Ternyata keburu ketangkap. Akhirnya duitnya kepake untuk kebutuhan kami gitu. Jadi memang rencananya itu mau dipakai untuk tiket ke Brunei. Betul yang mulia. Sesuai dengan rencana tadi ya. Betul yang mulia. Kemudian ke Pak Kasranto ya, terdakwa Kasranto. Tadi sama sekali tidak ada perasaan takut karena dijamin ya oleh si Linda bahwa ini dari seorang jenderal gitu ya, Betul yang mulia. yang merucut ke TM. Ini kan besar ini barangnya. Saudara nggak apa namanya menimbang-nimbang, begitu ditawari, Mas, ada barang ini. Oke, langsung oke gitu loh. Nggak ada pertimbangan dulu. Kalau ini baru pertama kan biasanya berpikir panjang lah ya. Hari itu juga dapat pembeli dan hari itu juga ada uangnya gitu. Coba bisa dijelaskan nggak? Kok bisa begitu? Itu mulai tanggal 23 Juni yang mulia. Jadi waktunya panjang yang mulia. Iya. Waktunya panjang. Saya juga sebenarnya takut yang mulia. Karena ini menyangkut jabatan saya yang mulia. Iya. Karena ini si Linda juga mengatakan, Mas ini aman karena punya jenderal. Saya maju mundur juga yang mulia. Saya jual kemana? Saya juga nggak tahu pasaran di luar. Maka dari itu saya ingat anggota saya yang 2 itu, Janto dan Ahmad Darmawan. Maka saya langsung menghubungi yang bersangkutan. Begitu yang mulia. Apa yang disampaikan ke yang bersangkutan apa? Saya menyampaikan ke Ahmad Darmawan dulu, Wan, ini ada barangnya jenderal, minta tolong dicarikan pembeli. Ahmad Darmawan menjawab, ya dan nanti coba saya tanyakan, saya carikan itu.
Sama juga sama ke Yanto begitu yang mulia. Jadi ini barang dari jenderal, carikan pembeli gitu. Iya. Oke lah ya. Kemudian keuntungan berapa yang saudara dapat dari jual beli ini? 70 yang mulia. Yang pertama 1 kilogram 70. Iya. Kemudian yang berikutnya? Yang mulia. Yang berikutnya kan Yang ada 100 berikutnya gram, kan 100 gram. Yang 100 gram itu karena sempat kita langsung ditangkap, jadi tidak ya. Berikutnya saya nggak mikir lagi yang mulia. Jadi cuma 70 Iya yang mulia. juta ya. Iya. Sudah sempat dipergunakan 70 juta. Sudah sempat dipergunakan uang 70 juta itu kan? Ya untuk keperluan yang mulia. Bulan sehari-hari. Baik itu keperluan sehari-hari maupun membayar utang saya, melunasin BRI, yang lain-lain yang mulia. Artinya sudah digunakan. Betul. Baik, selanjutnya gilirannya ke penuntut umum. Kalau yang sudah sedapatnya jangan diulang lagi. Artinya poin-poinnya sudah terungkap. Yang belum silakan. Terima kasih yang mulia. Ada beberapa pertanyaan kepada terdakwa Linda ya. Tadi saudara mengatakan kan terkait penjualan yang 1 kilo uangnya itu kan 400 ya. Iya betul. Dan saudara juga sudah konfirmasi hal tersebut kepada TM. Betul. Betul. Kemudian pertanyaan saya, Anda yakin uang itu sampai kepada TM? Yakin sekali. Karena saya tanya kan kepada Dodi itu, saya tanya, Dodi udah disampaikan uangnya? Sudah Mbak, langsung ketemu. Langsung Mbak, ketemu di mana? Di rumahnya. Di mana rumahnya? Saya tanya begitu. Di ini saya bilang. Oh, terus saya ketemu Bapak pakai baju ini, pakai celana ini. Nah, saya percaya karena saya tahu kebiasaan Bapak bagaimana, rumahnya di mana betul. Jadi saya percaya uang itu sudah sampai. Ada alasan lain yang membuat saudara percaya? Artinya begini, kalau misalnya uang itu tidak sampai kepada Teddy Minahasa, apakah yang bersangkutan akan menghubungi saudara atau bagaimana? Tidak. Cuma kan saya sudah sampaikan bahwa saya tahu kebiasaan Pak Teddy, kalau misalkan tidak betul atau apa, pasti dia itu konfirmasi ke saya gitu. Kan saya sudah bilang bahwa uangnya sudah saya serahkan ke Dodi begitu. Berarti Pak Teddy nggak ada WA saya kembali masalah uang itu. Saya berpikir itu aman, sudah sampai gitu. Kemudian saya juga penegasan satu tadi yang sudah ditanyakan majelis sebenarnya. Menurut saudara, Teddy Minahasa ada alasan untuk menjebak saudara? Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada masalah apa-apa antara Tidak. saudara dengan Teddy Minahasa? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Kemudian saudara juga mengatakan bahwa saudara ini sebagai informan atau agent ya. Dan berapa kasus yang pernah saudara ungkap bekerja sama dengan pihak kepolisian terkait dengan pengungkapan kasus narkotika? Sudah banyak ya. Ingat berapa? Nggak usah disebutkan ini ya, saya ingat berapa kasus gitu. Ada 4 sampai 5. 4 sampai 5 Ya, kasus betul, ya. iya. Kemudian dalam pengungkapan itu apakah saudara muncul atau tidak diketahui orangnya gitu? Artinya sebagai orang yang tidak punya identitas atau orang-orang tahu itu saudara ada membantu sebagai informan? Penyidik banyak yang tahu saya gitu. Jadi saya memberi info, kadang saya ikut terjun juga di lapangan begitu. Ikut juga ke lapangan? Ikut ke lapangan ya. Kemudian apakah saudara pernah diapresiasi oleh instansi atau orang-orang yang pernah saudara bantu mengungkap kasus itu tadi? Pernah nggak dapat penghargaan misalnya dari Polri gitu? Oh tidak. Tidak ya? Yang dapat mereka gitu. Jadi kalau misalnya penghargaan tidak, apakah saudara ada dapat imbalan atau uang gitu? Dapat. Atau kemudahan atau apa gitu? Dapat imbalan uang.
Oh, dapat imbalan Iya. uang ya. Oh. Itu dari instansi. dari instansi itu, Iya. dari pribadinya lah mungkin ya. Iya, betul. Oke. Kemudian sebelum menunjukkan mohon izin yang mulia, kami mau juga menunjukkan bukti-bukti yang telah kita sita kepada terdakwa ini. Tetapi sebelum itu ada tambahan sedikit Pak, Baik, dari teman-teman. pertanyaannya dulu selesai, baru kita apakan orang buktinya. Baik, silakan. Kami lanjutkan yang mulia. Silakan. Baik, untuk saudara terdakwa Linda, Iya. waktu pertama kali berkenalan dengan saudara Teddy Minahasa sekitar 18 tahun yang lalu, Betul. waktu itu saudara terdakwa memperkenalkan diri kepada saudara Teddy dengan nama apa? Linda. Kenal 18 tahun dengan saudara Teddy. Iya, Linda. Dengan nama atau sebutan apa saudara terdakwa menyimpan kontak nama saudara Teddy di handphone saudara? Saya tidak tahu dia menyimpan nama saya siapa, cuma saya berkenalan atas nama saya Linda. Begitu. Bukan, di dalam handphone saudara terdakwa, Ah, nomor handphonenya saudara Teddy Minahasa, saudara simpan dengan nama apa? waktu pertama kali ketemu dengan Pak Iya. Teddy. Teddy Minahasa. Oke, pada saat dilakukan penyitaan terhadap barang bukti, handphone saudara, di dalam handphone saudara, saudara simpan atas nama apa? Oh, My General. My General. Kemudian, tadi saudara barusan menerangkan bahwa saudara yakin karena itu merupakan kebiasaan saudara Teddy Minahasa. Iya, betul. Kok saudara terdakwa tahu akan bagaimana kebiasaan dari saudara Teddy Minahasa? Kan saya sudah lama dekat dengan Pak Teddy. Jadi Gimana? kan saya sudah lama dekat dengan Pak Teddy. Tiap harinya dekat dengan Pak Teddy. Jadi saya tahu kebiasaan beliau itu apa, cara bicara bagaimana, cara dia ngomong sama orang bagaimana, begitu. Kan Pak Teddy kan juga kalau ada apa-apa suka ngobrol dengan saya begitu. Kebiasaan-kebiasaan apa saja sih yang saudara terdakwa ketahui tentang sosok saudara Teddy? Ya, cara dia ngomong, cara dia perintah orang. Oke. Terus tadi saudara di awal menerangkan bahwa saudara terdakwa ada melaporkan kepada saudara Teddy Minahasa bahwasannya satu invoice telah cair. Ya, Pertanyaan kami adalah, apakah atas laporan saudara terdakwa tersebut, saudara Teddy Minahasa ada membalas? Ya, meresponnya. tidak. Jadi begini, kebiasaan Pak Teddy itu kalau saya WA tidak dijawab berarti dia itu oke. Gitu. Oke. Kalau dia nggak oke pasti dia itu langsung jawab begitu. Oke. Apakah pernah ada perintah untuk ditarik kembali seluruh bungkusan sabu-sabu yang ada di penguasaan saudara terdakwa? Betul. Pas tanggal hari itu juga dikirim untuk diperintah ditarik karena dengan harga tidak cocok. Pak Teddy berpikir 400 semuanya dikasih ke Pak Teddy begitu. Oke. Nah, apakah perintah tersebut saudara terdakwa dengar sendiri? Dengar dari Dodi dan WA Pak Teddy juga ke saya juga WA Pak Teddy, saya bilang begini, Pak Teddy ini barang mau diambil, Dodi kembali 4-4-nya mau diambil. Pak Teddy langsung itu jawab, iya, saya nggak suka tidak komit dan tidak kerja tidak betul. Saya tidak biasa kerja dengan tidak betul dan tidak komit. Nah itu. Jadi yang konfirmasi awal saudara terdakwa kepada Iya. saudara Teddy? Iya, Bukan perintah awalnya itu datang dari saudara Teddy kepada saudara terdakwa untuk ditarik kembali? dari dari Dodi ke saya, dari Teddy juga. Oke. Bagaimana cara saudara Teddy menyampaikan perintah tersebut kepada saudara terdakwa? Via telepon, pesan WhatsApp? Pesan WhatsApp. Apakah pesannya masih tersimpan di handphone? Masih, tapi dihapus. Oke. Tapi saya masih ingat. Dan kalau nggak salah itu masih sempat saya capture itu, yang Oke. terakhir itu. Kalau saudara terdakwa masih ingat, kata-kata apa sih yang waktu itu disampaikan oleh saudara Teddy kepada saudara terdakwa? Yang mau ditarik itu, Yang dihapus yang dihapus. terkait penarikan kembali. Terkait penarikan kembali itu,
saya nggak suka kerja tidak komit, nggak biasa kerja saya tidak biasa nggak komit, dan saya nggak biasa kerja dengan cara yang primplan atau apa gitu, lupa saya. Baik. Kemudian kita pindah ke pada saat invoice kedua cair. Iya. Apakah saudara terdakwa ada melaporkan kepada saudara Teddy Minasa perihal invoice kedua sudah cair? Sudah, saya laporkan juga. Kata-katanya begini, Pak Teddy selamat siang, invoice kedua sudah cair, uangnya baru ada 200 juta, saya mohon waktu sisanya 1 minggu. Oke. Saya ada laporkan. Saudara terdakwa masih ingat tanggal berapa waktu itu melaporkan kepada saudara Teddy? Lupa saya. Bulannya? Oktober ya. Oktober. Iya. Oke. Apakah saudara Teddy ada membalas pesan WA saudara Tidak. terkait laporan invoice yang kedua telah cair? Tidak ada. Dilanjut yang mulia. Baik, masih ada? Kalau masih banyak kita skor dulu. Kira-kira biar puas mengajukan pertanyaannya. Enggak banyak. Sedikit yang sedikit Baik, majelis. boleh silakan. Ya, kepada terdakwa saya ingin menanyakan, bisakah terdakwa jelaskan kurun waktu dari mulai terdakwa di WA oleh saudara Teddy Minahasa terkait barang yang ada di Sumbar sampai dengan barang itu sampai di rumah terdakwa? Itu sekitar bulan apa? Apakah skemanya memang terdakwa yang ambil ke Padang atau memang ke Jakarta di Kedoya di rumah terdakwa? Maksudnya Bu? Gimana? Iya, kurun waktu itu sekitar bulan apa? WA-nya Pak Teddy waktu itu. Dari Juni itu WA terus sampai pengiriman. Dari itu aktif mulai dia. Juni 2022 sampai dengan pengiriman. Iya. Awalnya terdakwa disuruh ke Padang atau memang ketemunya di Jakarta? Saya pernah menawarkan ke Padang. Beliau jawab, boleh aja asal kamu bawa duitnya, nanti hand to hand dengan si Dodi begitu. Tapi kan nggak bisa, saya laporkan lagi kepada Pak Kasranto, mana bisa uang diambil dulu, katanya begitu. Jadi nggak ketemu jalan. Terus terakhirnya baru Pak Kasranto bilang ada yang mau cash, baru saya infokan ke Pak Teddy, barulah saya disuruh koordinasi dengan Dodi. Akhirnya barang itu sampailah ke Jakarta. Ya, seperti yang tadi saudara terdakwa jelaskan ya. Iya. Pertanyaan kedua yang mau saya tanyakan, pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, barang bukti apa saja yang disita dari terdakwa? Selain handphone, mungkin ada lagi yang lain? Ya, yang barang satu itu di saya. Barang 1 kilo jenis sabu. Iya. Iya. Sedikit waktu ketemu dengan Dodi di Kokas, Dodi yang dimaksud itu Dodi yang ketemu waktu di rumah atau Dodi Samsul Arif? Dodi Samsul Arif. Dodi Samsul Arif. Iya. Jadi bukan Dodi Prawira Negara tapi Samsul Arif. Iya, betul. Ada lagi mungkin? Mohon izin memperlihatkan barang bukti yang boleh nanti. Masih ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan tidak ada. Cukup ya, baik. Sebelum ke penasihat hukum, kita freshkan dulu barang buktinya ya. Itu yang diajukan oleh penuntut. Silakan Bu. Iya. Mari, mari. Iya. Sini Bu, sini. Terdakwa, penasihat hukum atau yang mewakili. Oke. Jangan ikut handphone penuntut umum. Ini barang bukti punya siapa? Punya Linda, benar ya. Ini disita polisi dari terdakwa ya. Betul ya. Kalau ini benar punya, betul ya. Inilah digunakan handphone berkomunikasi dengan Linda. Linda pun ini yang digunakan. Benarkan. Yang ini. Ini ada beberapa. Ini ada punya siapa? Punya Linda. Ini digunakan untuk apa? Oh, ini digunakan transfer uangnya ya. Setelah ditransfer ke Linda, Linda transfer ke Samsul Arif melalui ini. Jelas ya. Perhatikan enggak bahwa sabunya seperti ini waktu itu. Betul, pasaran itu betul. Dibenarkan ya. Seperti ini yang ketangkap di rumah terdakwa ya.
Ini apa ini, Mas Ronto? Ini bungkus sabunya ya. Di dalam ini ada Ibu, kosong. Yang ini ya. Ini Mas Ronto, masih ada 3. Kenal ini seperti ini yang kau kasih sama Janto itu. Benar ini Linda yang dikasih ke Mas Ronto untuk dijual, benar ya? Dibenarkan. Yang mana? Catnya? Mari. Mari. Sini Pak. Kita lihat kalau terdakwa ini nggak ada dikomplain kalau masalah ini. Yang diterdakwa yang lainnya. Tapi itu pun coba dipastikan apa benar ini komunikasi elektroniknya. Oke. Mendekat. Penasihat hukum juga dekat. Silakan. Coba perhatikan. Dibenarkan. Penuntut umum sudah selesai. Selanjutnya giliran dari penasihat hukum, bisa juga dipertanyakan menyangkut barang bukti yang sudah ditampilkan oleh penuntut umum di hadapan persidangan. Silakan. Yang Baik. Sudah jangan lagi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sedikit saja Yang Mulia. Untuk terdakwa Linda Pujastuti, di dalam BAP saksi Bapak Teddy Minahasa, di dalam berkas perkara terdakwa Linda, Bapak Teddy mengatakan mengenai kekesalan terhadap Ibu Linda ditipu di Brunei dan di Laut Cina Selatan. Pertanyaannya dan kemudian di sini izin saya kutip Yang Mulia. Kemudian kedua saya diajak ke Taiwan dan ditemukan dengan pabrik di sana. Nah, pertanyaannya ke Taiwan itu dan ke pabrik dalam rangka apa? Ke pabrik sabu. Hah? Ke pabrik sabu. Jadi begini, waktu saya gagal Pabrik sabu. Betul. Jadi waktu saya gagal di Laut Cina itu saya udah minta maaf, katanya Pak Teddy bilang begini,
kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana? Saya bilang, ada Pak Teddy. Pak Teddy bilang begini aja, kita ke sana, kalau mereka mau kirim, kita kawal. Maksudnya gimana Pak Teddy? Ya bilang aja buy one get one, katanya, bilang begitu. Ya kita, saya kasih telepon dulu ke sana, saya tanya dulu, katanya. Jadi kalau misalkan contoh, mereka mau Mr. X misalkan mau kirim ke Indonesia 1 ton, jadi 1 ton kita lewat, 1 ton kita tangkap gitu. Tapi Pak Teddy-nya nggak mau, jadi kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Jadi saya ke sana ketemu dengan Mr. X. Waktu itu saya 3 kali saya ke Taiwan dengan Pak Teddy. Oke, berarti ke pabrik di Taiwan yang diungkap dalam Pak Teddy Minahasa di dalam BAP-nya itu pabrik sabu. Pabrik sabu. Oh, namun berbeda cerita dengan Laut Cina Selatan yang mau menangkap di sini untuk menjebak saya. Gimana? Nggak, di Laut Cina Selatan kan Pak Teddy Minahasa mengatakan untuk apa? Mau menangkap 2 ton sabu. Betul. Nah, yang di Taiwan? Yang di Taiwan kalau mereka deal harga, mereka akan mau meloloskan begitu. Bisa dikatakan meloloskan. Betul. Maksudnya berapa begitu. ton sabu? Kalau 1 ton Pak Teddy mintanya 100 miliar begitu. Tapi karena waktu itu terlalu mahal, nggak jadi. Akhirnya nggak jadi. Ada saksi pada saat itu selain ibu yang ke Taiwan? Saya pergi berdua aja waktu itu dengan Pak Teddy, dengan ya orang di sana. Bisa ibu buktikan di paspor? Paspornya ada, silakan, pernah saya kasih kan. Saya pergi berdua 3 kali dengan Pak Teddy Minahasa. Baik. Selanjutnya, apakah saksi pernah berurusan dengan narkoba seperti menggunakan maaf, terdakwa yang mulia, maaf, perut kosong yang mulia, belum makan. Baik, silakan. Makanya percepat kalau begitu. Baik yang mulia, baik yang mulia. Apakah saksi pernah berurusan, apakah terdakwa pernah berurusan dengan narkoba ataupun pernah menggunakan narkoba sebelumnya? Berurusan dengan narkoba? Maksudnya? Apakah terdakwa pernah berurusan dengan narkoba atau pernah menggunakan narkoba sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah berurusan? Sama sekali sentuh pun saya tidak. Nah, ketika pertama kali menghubungi Teddy Minahasa, terdakwa Teddy Minahasa, terdakwa tadi menyampaikan ingin ke Brunei kembali, ya. Betul. Sebenarnya motif atau tujuan saudara untuk menghubungi apa sebenarnya? Untuk minta ongkos operasional ke Brunei, karena untuk keris dia kan, jadi kan saya harus minta transportnya ke Pak Teddy gitu. Oh, minta kerisnya, bukan minta uang? Minta uang untuk operasional. Oh, minta uang operasional Iya. untuk ke sana? Iya. Gitu. Tadi kasihlah itu. Oke. WA yang begitu. Nah, namun ternyata jawab oleh Pak Teddy malah untuk jual sabu. Betul. Gitu. Terus kenapa Anda mau? Ada kondisi kejepit pada saat itu emang? Butuh uang banget apa gimana? Butuh uang untuk operasional aja ke Brunei sebenarnya. Yang lain tidak untuk ada. hidup masih bisa? Masih bisa, sangat bisa. Cukup? Masih ada? Ayo, percepat menjawabnya walaupun sudah jamnya jam apa. Silakan. Untuk pembayaran kedua kan pembayaran pertama kan menurut terdakwa sudah sampai ke Bapak Teddy, terdakwa Teddy. Untuk pembayaran kedua, apakah saksi juga memberikan kabar ke terdakwa Teddy? Apakah terdakwa memberikan kabar juga mengenai invoice sudah cair yang kedua? Sudah. Ya? Sudah saya laporkan. Apakah ketika terdakwa ditahan oleh tim Polda Metro Jaya, terdakwa kooperatif? Sangat kooperatif, nggak ada yang saya sembunyikan. Bagaimana bentuk kooperatifnya? Apakah saudara langsung memberitahu BB di mana? Apa seperti apa? Waktu anggota ke rumah kan saya sudah kenal semua. Jadi
Dia tanya, mana lagi Mbak? Tunggu ya, nanti saya tunggu Dodi dulu datang. Begitu Dodi datang, saya serahkan itu ke penyidik yang 1 kilo itu. Cukup yang mulia, terdakwa Kasranto yang mulia. Ada lagi yang lain? Terdakwa Oke, silakan. Lanjutkan. Baik, tuntaskan dulu. Baik. Silakan. Untuk terdakwa Kasranto, apakah sebelumnya terdakwa pernah menggunakan narkoba atau menjual narkoba atau menjadi pengedar sebelum perkara ini? Tidak pernah. Tidak pernah. Selanjutnya terkait harga 400 juta per kilo, apakah saudara ikut menentukan nilai jual tersebut? Tidak. Jadi siapa yang menentukan? Dari Linda. Linda dengan atau sendiri? Linda dengan Pak TM. Oh, dengan Pak TM. Anda tahu dari mana? Waktu itu Linda memberitahu harganya 400. Oke. Ya. Apakah saudara tahu alasan terdakwa Linda meminta kepada saudara untuk mencarikan lawan? Apa alasan dia? Apa alasan terdakwa Linda pada saat itu? Dia cerita tidak? Karena saya alasannya Linda nggak tahu. Kenapa minta tolong ke saya nggak tahu. Kalau alasan terdakwa minta tolong kepada terdakwa Janto dan Ahmad Darmawan? Karena Janto dan Ahmad Darmawan itu kan mantan anggota saya. Jadi sudah paham anggota di lapangan dia. Maka dari itu saya komunikasilah sama kedua anggota tersebut bahwa minta tolong untuk mencarikan pembeli. Oke. Terakhir yang mulia, ketika terdakwa ditahan oleh tim Polda Metro Jaya, apakah terdakwa kooperatif? Selalu kooperatif. Apa bentuknya? Ya. Apa bentuk kooperatifnya pada saat itu? Ya, kita selalu jawab dengan terus terang, jujur, apa adanya. Baik. Cukup. Masih ada yang lain? Silakan. Saya satu aja yang mulia. Silakan. Kepada terdakwa Linda. Terdakwa Linda menyampaikan bahwa ada beberapa prestasi sebagai informan Polri untuk mengungkap beberapa peredaran sabu tadi yang jaksa penuntut umum tanyakan. Nah, apakah ketika saudara menjadi informan dan saya dengar informasinya kasus besar-besar, Anda harus masuk ke lingkungan peredaran narkoba, terus kemudian saudara harus seolah-olah menjual narkoba juga agar mendapatkan informasi yang valid untuk dapat kemudian diteruskan kepada Polri. Itu aja. Jadi saya dapat info itu bukan dari dalam ya. Jadi saya dapat info itu dari luar. Jadi saya nggak pernah masuk di daerah narkoba. Jadi saya kalau dapat info itu saya dikasih email, peta, lokasi, turun, dan foto, hanya begitu. Berarti saudari terdakwa itu tidak pernah pura-pura menjadi penjual, pengedar narkoba agar mendapatkan informasi seperti itu ya, Bu? Iya betul, nggak pernah saya. Nggak pernah ya. Iya. Cukup. Masih ada yang lain? Silakan. Untuk saudara terdakwa Pak Kasranto, apa alasan saudara sebagai seorang anggota Polri ya dengan menerima tawaran untuk menjual narkotika dari seorang yang notabene adalah seorang sipil? Soalnya begini Pak, dari harga yang menurut saya yang Bapak dapat hanya 70 juta. Jadi apa sih alasannya? Apakah karena tergiur dengan rupiahnya atau karena ada alasan pemberat bagi Bapak? Karena ini adalah barang seorang jenderal sehingga Bapak punya beban untuk menjual. Silakan. Jadi memang saudara Linda waktu itu minta tolong kepada saya bahwa untuk mencarikan lawan atau mencarikan pembeli. Mas, ini ada barang aman ini karena barangnya jenderal. Maka dari itu saya dengan berani bahwa itu ada yang jamin bahwa ini aman, saya memberanikan diri langsung menawarkan ke saudara Janto dan Ahmad Darmawan. Cukup. Silakan. Masih ada? Ayo. Pak Kasranto, ketika Bapak mendapatkan barang dari Bu Linda, adakah kesusahan Bapak untuk mencari yang mau menjualkan? Butuh waktu berapa lama itu Pak?
Ya memang saya agak begitu susah karena tidak profesi di bidang itu. Saya tidak tahu harus saya jual kemana. Berapa lama itu Pak dari Bu Linda menyerahkan barang itu? Kalau dari Bu Linda menyerahkan barang langsung, tapi sebelumnya kan kita sudah ada komunikasi Pak. Terima kasih Yang Mulia. Baik, cukup? Sudah? Oke. Baik, penuntut umum sudah, penasihat hukum juga sudah. Terdakwa, masih ada keterangan yang ingin disampaikan? Silakan Linda dulu. Ada lagi keterangan mungkin luput dari yang kami tanya tapi ingin disampaikan di persidangan ini sebagai keterangan terdakwa. Silakan, ada lagi? Cukup Yang Mulia. Cukup ya, baik. Silakan Kasranto, ada lagi keterangan yang ingin disampaikan berkaitan dengan perkara ini? Ada sedikit Yang Mulia. Silakan. Karena saya juga percaya sama Linda. Dari hasil komunikasi dengan saudara Linda Yang Mulia melalui pada tanggal 23 Juni, Linda mengatakan kepada saya bahwa Mas ada sabu yang berasal dari Padang milik Pak TM. Selanjutnya saudara Linda minta tolong kepada saya untuk dicarikan pembeli atau carikan lawan. Yang kedua, saya percaya berdasarkan cerita saudara Linda yang selama ini saya kenal, Linda menyampaikan memang banyak sekali Linda menyampaikan ke saya kenal dengan teman-teman jenderal. Maka dari itu dengan kepercayaan saya kepada Linda, saudari Linda menjamin bahwa ini aman. Yang terakhir Yang Mulia, bahwa pada saat itu saudari Linda juga menawarkan kepada saya terkait dengan salah satu jenderal yang kenalannya saudara Linda pada tahun 2017 untuk membantu masuk anak saya Taruna. Mungkin itu aja Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Baik, sebelum ditutup, ada lagi ingin disampaikan oleh penuntut umum? Sebelum kita nyatakan pemeriksaan ini selesai dan ditunda untuk tuntutan, ada lagi mau disampaikan oleh penuntut umum? Silakan. Cukup Yang Mulia. Cukup ya. Dari penasihat hukum? Cukup Yang Mulia. Baik. Karena sudah cukup seluruhnya, kita nyatakan selesai, kemudian tuntutan. Demikian ya. Baik. Dengan telah berlangsungnya seluruh proses pemeriksaan sampai ke pemeriksaan terdakwa hari ini, maka majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai. Selanjutnya kesempatan kepada penuntut umum untuk menyiapkan tuntutannya. Kapan kira-kira bisa disiapkan? Silakan. Ya, baik Majelis Hakim yang mulia. Kami memohon kiranya dapat diberikan waktu selama 1 minggu. Tapi berdasarkan kalender yang kami lihat, 1 minggu dari sekarang itu hari Rabu, jatuhnya di tanggal merah. Jadi oleh karena itu kami mohon kiranya dapat diberikan kesempatan untuk membacakan tuntutan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023. Baik, ya. Ada tanggapan penasihat hukum pasal itu? Kita geser ke hari Senin tuntutan karena Rabunya libur, sehingga aturan seminggu kita beri kesempatan menjadi 11 hari. Ada tanggapan? Baik Yang Mulia. Bisa ya? Bisa Yang Mulia. Baik. Kalau demikian sepakati sidang berikutnya ke hari Senin, bukan Rabu karena libur. Izin sebentar Yang Mulia. Agar sesuai dengan court kalender, izin Yang Mulia. Untuk kepentingan kami juga pembelaan terdakwa, kami agar diberikan biar jelas juga waktu kami untuk mempersiapkan pledoi juga Yang Mulia. Agar kami ntar
udah seminggu lebih tuntutan, ternyata kami nggak dikasih seminggu untuk pledoi yang mulia. Agar ditentukan langsung pledoi kami tanggal berapa yang mulia. Jadi kami langsung standby siap. Izin yang mulia. Baik, kita juga bisa pahami. Iya. Ini kan mereka sebenarnya siapnya 1 minggu, tapi karena kantor tutup, nggak bisa kita sidang, maka digeserlah hari Senin. Nampak keseriusan penuntut umum itu dari progresnya itu yang perlu diapresiasi dulu. Kayak hari Senin lah, nggak jadi Rabu ke tanggal 29. Nah, jadi nanti pun penasihat hukum pasti kita beri waktu hari Senin, mungkin bukan ke Rabunya, mungkin Rabu aja 2-3 hari kan, mungkin seminggu kita buat. Kita juga sangat objektif dalam rangka menilai itu ya. Siapa yang mulia? Baik, nanti kita lihat kondisinya ya. Kita pahami kondisi itu seluruhnya sesuai dengan objektivitas pemeriksaan dan keadilan beracara di persidangan ini. Demikian ya. Baik, saya ulangi sekali lagi sebelum ditutup. Baik ya. Oke. 27 ya. Baik. Pikir tadi tanggal 20 karena 20 ada acara yang bersifat nasional. Ini kita ke tanggal 27 ya. Maksudnya 27 kan? Oke, sidang berikutnya hari Senin tanggal 27 Maret, bukan 20. 27 Maret 2023 jam 9.00 WIB. Agendanya pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Terdakwa berdua tetap berada dalam tahanan. Dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Thank you.